Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Almargas, kita bertemu pada talkshow kali ini dan di mana kita berada di Dinas Pemukiman dan Perumahan Kota Makassar, yaitu kita akan membahas terkait dengan dari pengembang ke pemerintah menuntaskan persoalan PSU. Sebelum saya menyapa Kepala Dinas yang sudah hadir bersama dengan saya, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan bahwa bentuk intervensi dari pemerintah dalam mempercepat dan memperbaiki pembangunan di wilayah perumahan. Bentuk komitmen pemerintah juga untuk membenahi seluruh fasilitas demi kepentingan warga. Karena fasilitas nantinya akan dihadirkan agar tetap menjadi perhatian warga untuk bertanggung jawab dan menjaga dan merawat juga fasilitas yang telah disediakan. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja menyapa Kepala Dinas Pemukiman dan Perumahan Bapak Dr. Mahyudin. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullah. Apa kabar Pak Kadis? Alhamdulillah, Uh, baik-baik. dari kegiatan satu hadir langsung ke kegiatan kedua Iya, Pak. Ya Pak Kadis, ini kan kita tahu bahwa PSU menjadi salah satu PR dari iya, Dinas Pemukiman dan Perumahan dan di mana dengar kabar juga bahwa upaya terus dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar. iya. Nah, bisa dijelaskan Pak, kenapa keberadaan PSU itu sangat-sangat penting dalam kawasan perumahan Pak? Iya, iya. Perlu kami sampaikan, Iya, pertama dulu kami sapa para pemirsa, iya. kami perlu kami sampaikan bahwa untuk PSU itu Mhm. prasarana serta utilitas yang ada dalam perumahan, Iya, yang dulu kita kenal dengan istilah fasum fasos. iya. Ya. Dengan PSU ini bertujuan untuk bagaimana menjamin kualitas dan eh, kualitas serta kesejahteraan masyarakat Mhm. yang hidup di Iya, dalam perumahan itu menjadi lebih baik. lebih bagus. Ya, kualitas hidup mereka menjadi lebih baik. Nah, tentunya setiap pengembang Mhm. yang akan membangun suatu perumahan Perumahan. ya harus menyiapkan PSU bagi user atau warga yang akan membeli perumahannya. Mhm. Yang karena salah satu yang membuat orang membeli suatu perumahan adalah karena fasilitas yang ada Fasilitas dalam perumahan tersebut. perumahannya betul. Bagaimana jalannya, bagaimana Mhm. drainasenya, Iya, bagaimana tamannya, mhm. ruang terbuka hijau, Iya, bagaimana saluran air, jaringan air jaringan. bersihnya, Mhm. bagaimana jaringan listriknya. Mhm. Ya, itu semua masuk dalam fasilitas yang Diberikan ya, diberikan oleh ya oleh pengembang yang pengembang dalam hal ini dalam bentuk PSU. PSU. Nah, tentunya keberadaan PSU ini yang kami sampaikan tadi menjamin kualitas hidup dari masyarakat yang hidup dalam perumahan Mhm. tersebut. Mhm. Ya, jadi Mhm. kalau PSU-nya kurang baik, Iya, tentunya akan mempengaruhi kualitas hidup dari warga yang tinggal di perumahan tersebut. perumahan Iya. tersebut. Iya, Pak, ini PR besar sebenarnya dan bukan hanya dari pihak dari Dinas Pemukiman dan Perumahan, Iya. tapi juga PR bagi pengembang sendiri, Pak, karena tantangan itu kan selalu datang, Pak. Iya. Nah, apa sebenarnya yang sudah dilakukan oleh Dinas Pemukiman dan Perumahan, Pak, ya? Ini, dalam hal pengelolaan dan pengawasan, Iya. PSU. Kira-kira seperti apa itu, Pak, yang dilakukan oleh dinas Bapak sendiri? Nah, yang kami lakukan berdasarkan dalam hal pengelolaan dan pengawasan PSU Iya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 terkait mhm, dengan perumahan dan kawasan pemukiman iya, yang mana diatur tentang pengelolaan PSU di wilayah perumahan mhm, dan juga diatur dalam Permendagri Nomor 9 Tahun iya, 2019 terkait dengan tata kelola tata kelola, PSU mhm, yang mana juga kami di pemerintah Kota Makassar telah mengeluarkan salah satu peraturan daerah mhm, terkait dengan pengelolaan PSU yaitu Perda Nomor 1 tahun 2023. iya, Hal ini menjamin pengelolaan PSU bagi masyarakat. mhm, Yang mana perlu kami sampaikan bahwa PSU itu iya, sebenarnya menjadi eh, di bawah pengelolaan pemerintah apabila PSU itu sudah menjadi dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah. mhm, mhm, Tetapi selama PSU itu menjadi atau masih dalam penguasaan developer, maka itu menjadi tanggung jawab developer. mhm, Nah, maka dalam hal ini model-model pengawasan kami mulai dari awal iya, sampai akhir mhm, penyerahan PSU itu kami awasi. mmm, Pertama, iya, sebelum suatu perumahan dibangun, tentunya pengembang ini harus memperlihatkan kepada set kami plan barangkali, Pak, set ya? plan Oke, atau rencana tapak dari lokasi yang akan lokasi, dibangun. ya, Ya, tentunya di sini kami memverifikasi, menghitung mhm, sesuai dengan koefisien mhm, luas luas lahan yang akan dibangun
dengan jumlah luas komersil yang akan dibisniskan. Bisniskan. Nah, tentunya ada perbandingan yang harus mereka penuhi. Ya, ya. Ya, untuk dalam hal ini kawasan perumahan itu ada 30, 70, 30, 70 untuk kawasan komersil dan Komersil. 30 adalah menjadi luasan PSU. Nah, ini yang kami lihat, Ya. kami verifikasi di lapangan, yang kami sampaikan dari awal, kami verifikasi di lapangan Ya. terkait dengan bagaimana mereka akan memenuhi target dari Target. PSU ini. Nah, setelah itu baru kami mengeluarkan persetujuan teknis Ya. terkait dengan rencana tapak atau set plan untuk membangun suatu perumahan. Setelah itu mereka baru boleh memproses Ya. ke dinas terkait, baik itu mengenai izin membangunnya atau memulai suatu pembangunan perumahan. Nah, setelah pembangunan perumahan, Ya. tentunya kami ada proses pengawasan. Ya, pengawasan, maksudnya proses pengawasan di sini Ya. dalam hal bagaimana kami menghimbau kepada para pengembang untuk segera menyerahkan, mengingatkan kembali Ya. penyerahan PSU itu. Karena dalam aturan di Permendagri nomor 9 itu mengatur bahwa 1 tahun setelah masa pemeliharaan pembangunan dan masa pemeliharaan, 1 tahun setelah masa pembangunan dan pemeliharaan selesai, maka developer wajib menyerahkan PSU-nya kepada pemerintah. Ya, sehingga pemerintah bisa memelihara dan mengawasi dari proses dari PSU tersebut, penggunaan dari PSU tersebut. Nah, setelah itu di proses penyerahan inilah yang biasanya ada pengembang yang agak lambat. Nah, maka dari itu ada beberapa hal yang kami lakukan. Ya. Yang pertama tentunya melalui proses administrasi. Proses administrasi kami menyurat kepada teman-teman para pengembang, menghimbau, memotivasi untuk segera menyerahkan PSU-nya apabila proses pembangunan perumahannya sudah selesai. Nah, setelah proses penyerahannya, setelah itu apabila mereka langsung memproses untuk penyerahan PSU, tentunya kami akan memverifikasi. Tapi apabila tidak ada proses, maka kami tetap mengajukan untuk menyurat kembali tahap kedua. Pihak developer itu, Pak. Kepada developer. Apabila tahap kedua tidak ada perubahan, tentunya kami melalui proses biasa ada kami buat pemasangan spanduk. Ya, kami pasang spanduk di perumahan bahwa perumahan ini belum menyerahkan PSU-nya. Nah, sehingga biasanya dengan ada pemasangan seperti ini, nah ini mengingatkan kembali. Nah, dan ini banyak terjadi. Ada beberapa developer yang akhirnya bisa menyerahkan. Ya, tentunya inilah model-model kami menghimbau kepada para pengembang untuk menyerahkan PSU tersebut. Ya. Pak, tadi saya tertarik ada yang tadi 30-70, Pak, ya? Itu memang sudah aturannya, Pak, atau seperti apa itu, Nah, Pak itu sudah Tanis? aturannya Oh, untuk kompleks perumahan itu 70-30, tetapi untuk proses kawasan kawasan pemukiman yang dalam bentuk skala besar, ya kawasan pemukiman yang mana dalam kawasan pemukiman itu ada kan perumahan itu adalah skup yang kecil. Rumah, kumpulan dari rumah itu menjadi perumahan, kumpulan dari perumahan itu menjadi kawasan perumahan, kumpulan dari kawasan perumahan dengan kawasan bisnis itu menjadi kawasan pemukiman. Kawasan pemukiman ini 50-50, 50-50 koefisien, 50 untuk PSU dan 50 untuk kawasan bisnis. Nah, itu berbeda. Beda dengan kompleks perumahan yang 70-30. Ini yang harus dipenuhi. 70-30 itu terdiri dari sarana dan prasarana serta utilitas yang ada dalam perumahan tersebut. Jaringan drainase, jalan, lampu jalan, jaringan listrik, ruang terbuka hijau, itu semua masuk. Apabila ada sarana ibadah, kita hitung juga dengan sarana ibadahnya di dalam. Seperti itu. Pak, ini kan banyak sekali nih, Pak, semakin ke sini kan semakin banyak ini, Pak, pengembang yang melakukan pembangunan perumahan ya. Tapi bentuk pengawasan juga kan harus dilakukan oleh pihak Bapak sendiri dan sebagai dinas terkait. Ini, Pak, ketika dari pihak pengembang ini, Pak, melakukan pengajuan ya, kan mereka sudah punya set plan itu, Pak. Tapi ketika mereka tidak memenuhi fasos itu, apakah akan ada penolakan ketika sudah dibuatkan set plan-nya itu, Pak? Oh iya, tentunya kan seawal mereka membangun kan mengajukan set plan atau rencana tapak. Di sinilah kami menghitung rencana tapak terkait dengan rencana tapaknya itu, kami menghitung koefisiennya. Bukan hanya koefisien, ya.
keseimbangan bangunan, Bangunan. ya, berapa yang rumah komersilnya itu, berapa yang rumah menengah, berapa rumah yang subsidi, Subsidi ya. itu yang berapa yang rumah menengah ke bawah, itu juga kita hitung. Nah, apabila luasannya dalam bentuk luas, Iya. nah, termasuk juga dengan luas jalanan. Jalanan ya. Kami juga menghitung dengan luas jalanannya. Oh. Kalau yang luas jalanannya sesuai dengan rumah yang akan ditawarkan, ya, tentunya kan ada kelas-kelas jalan untuk rumah yang ditawarkan. Berbeda kelas jalan antara rumah subsidi dengan rumah yang menengah, Menengah ya, komersil yang ya. komersil menengah. Itu berbeda. Oh, Ya, ada yang luas jalannya 4 meter, ya. ada yang luas jalannya ada luas jalan sampai 6 meter. 6 meter. Itu berbeda. Nah, ini semua kita lihat. Nah, kita lihat dengan kelas rumah yang akan dibangun, tipe yang akan dibangun. Nah, tentunya ini semua yang kita hitung. Bukan cuma menghitung bahwa 70-30, tapi koefisien luas dari yang dipersyaratkan dalam aturan itu juga itu yang kita hitung. Oh, Ya, seperti itu. Berarti luas jalan juga termasuk, Pak, ya, dan luas Termasuk. jalan di kompleks juga itu, Pak, Kompleks, ya. iya. Pantas Nah. biasanya kan orang, kenapa jalan kompleks itu kecil Iya, sebelah ada yang kecil, ada yang kecil, ada yang besar, iya. tergantung dari tipe rumahnya. Itu Iya. tergantung dari tipe Iya, juga, dari Pak, tipe ya. rumahnya. Oke. Kalau tipe rumahnya dia tipe rumah yang besar, tentunya jalan juga agak besar. Oh, Iya, seperti itu. seperti Berarti itu. tergantung dari ukuran, Pak, ya. Iya. Nah, ini saya dapat pelajaran juga nih, Pak. Iya. Nah, Pak, mengapa isu penyerahan dan legitimitas PSU itu masih menjadi tantangan, Pak, hingga saat ini? Kan kita lihat ini masih banyak, Pak, perumahan-perumahan yang belum menyerahkan nih Iya. dia punya apa Perumahan. ke pemerintah, Pak, Iya. PSU-nya Iya. ke dinas, Pak, pemerintah gitu. Ya, memang masih banyak pengembang yang belum menyerahkan. Ada beberapa. Kalau data kami itu agak kami sementara untuk selama dalam penanganan selama menjadi kewenangan dinas perumahan, sejak menjadi kewenangan dinas perumahan, itu mulai tahun 2019 sampai 2025 ini kami sudah menyerahkan, pengembang yang sudah menyerahkan itu sudah ada sekitar 181. Ya, insya Allah akhir tahun ini ada lagi. Ada sekitar 81 pengembang yang sudah menyerahkan PSU-nya. Dari kurang lebih 828 perumahan. 826 perumahan. Iya. Tetapi itu masih ada, tapi sebelumnya itu ada penyerahan yang sebelumnya yang masih dilakukan oleh teman-teman yang berada di Bapeda dan di Tata Ruang. Itu yang sementara kami data, dan kami sudah punya data paket perumahan-perumahan mana yang belum penyerahan dan perumahan mana yang sudah penyerahan. Nah, tinggal ini yang kami sisir. Ya. Nah, terkait kenapa tantangan dalam penyerahan PSU ini? Ya, sebenarnya tantangan dalam PSU ini cuma ingin mengingatkan saja kepada pengembang. Ada penghibauan, Pak. Iya, mereka sebenarnya paham, ya. Hanya untuk proses mengurusnya mereka biasa bingung. Ya, maka dari itu, ya biasa bingung, maksudnya prosesnya seperti apa. Dia tidak mau tahu memulai dari mana gitu, Tidak tahu memulai dari mana. Maka dari itu, biasanya kami yang menjemput bola kepada developer. Ada beberapa pengembang yang seperti itu. Nah, alhamdulillah setelah kami sampaikan mempermudah prosesnya, ya, mempercepat dan mempermudah proses, akhirnya mereka sadar. Iya, iya. Ada keuntungan yang mereka dapatkan. Ya, ada keuntungan yang mereka dapatkan bahwa ya tentunya kalau itu sudah menjadi aset pemerintah kota, ya, dalam hal pemeliharaan dan pembinaan dari PSU itu kan menjadi bukan tugas lagi teman-teman para pengembang, itu menjadi tugas dari pemerintah kota khususnya untuk bagaimana memelihara dan membina PSU yang ada di perumahan. Seperti itu. Ya. Ada tidak, Pak, mekanisme secara resmi gitu untuk penyerahan PSU? Ya, mekanisme secara resmi ada. Kami sudah menerapkan, juga mekanisme secara resmi. Ini mereka para teman-teman pengembang ini melaporkan kepada kami untuk bahwa kami ingin menyerahkan PSU. Kami buat mereka bermohon dengan melampirkan rencana tapak dan bukti kepemilikan terkait lahan yang akan diserahkan, ya, rencana tapaknya. Nah, setelah itu kami verifikasi secara administrasi. Setelah kami verifikasi secara administrasi, maka apabila sesuai koefisien dengan secara administrasi sesuai, kami akan verifikasi ke lapangan lagi melihat apakah
tidak ada perubahan fungsi dari PSU yang ditawarkan sesuai set plan sebelumnya dengan kejadian yang terjadi di lapangan. Apabila ada terjadi di lapangan perbedaan, tentunya kami mengimbau kepada pengembang untuk memenuhi dulu target ini, memenuhi target ini. Kalau tidak mencapai target, Pak? Kalau ada perubahan dari PSU yang sebenarnya PSU tetapi bukan menjadi PSU, pasti akan menjadi masalah. Tapi kami melihat banyak bukan kesalahan dari teman-teman para pengembang. Teman-teman para pengembang sebenarnya patuh terhadap dalam teman-teman pengembang ini patuh dalam hal bagaimana rencana mereka membangun, mereka penuhi. Hanya banyak terjadi di lapangan itu karena banyaknya para warga user yang sudah tinggal di situ memanfaatkan PSU itu, memanfaatkan PSU itu, memanfaatkan seolah-olah bahwa PSU itu adalah milik. Nah, walaupun PSU itu berdekatan dengan rumahnya, dia menganggap bahwa ini milik dari lokasi perumahannya, padahal itu kan tidak masuk dalam kepemilikan dari mereka, sudah masuk dalam kepemilikan PSU. Nah, ini yang banyak terjadi. Ini banyak terjadi. Yang kedua juga banyak terjadi di lapangan, penyalahgunaan PSU itu jalanan dijadikan tempat parkir. Nah, itu Pak, selalu kendala di mana-mana. Khususnya jalan buntu, yang perumahan yang buntu. Buntu, buntu. Rumah yang paling ujung itu menganggap bahwa jalan yang di depan rumahnya kan tidak dilewati. Nah, tapi dia menganggap bahwa jalan di depan rumahnya ini bisa dia kuasai, dibuatkan parkiran secara permanen, ditutup. Itu kan tidak boleh. Nah, hal-hal yang begini biasa kita temukan. Nah, kalau temukan seperti ini, maka kami menyampaikan kepada developer atau pengembang untuk mengembalikan dulu fungsinya. Developer yang menyampaikan kepada user. Oh, begitu Pak ya. Karena mereka tahu yang kau beli ini adalah cuma ini. Iya, kan sesuai ukuran Pak ya. Ukuran rumah yang kau beli ini yang di depan rumahmu bukan. Maka kami himbau kepada developer sebelum menyerahkan, kembalikan dulu ke fungsinya. Nah, nanti setelah kembali ke fungsinya baru bisa diserahkan ke pemerintah kota. Berarti semua harus kembali seperti semula, itu baru diserahkan Pak, baru mereka bisa mengurus PSU gitu Pak. Iya, tapi kalau seumpama begitu kami verifikasi di lapangan, sesuai dengan rencana awal, set plan-nya sesuai, langsung kita proses. Langsung proses. Gitu. Saya pikir penyerahan PSU itu tanpa memang ada proses Pak. Tapi tadi yang Bapak katakan itu kan, ini juga jadi pelajaran Pak buat kita yang lagi dengar maupun yang nonton Pak. Karena biasa kan itu kita di kompleks tuh, di kompleks perumahan menganggap bahwa saya loh punya ini kan samping rumah saya, suka-suka saya mau bikin apa gitu kan. Nah, itu yang terjadi Pak. Nah, itu banyak yang terjadi seperti itu. Iya. Kebetulan dia tinggal di sudut. Terus sudutnya itu adalah taman. Nah, dia menganggap bahwa taman ini sudah jadi milik dia. Iya, karena tidak ada lagi orang membangun. Setelah taman kan jalanan. Nah, dia menganggap bahwa ini tetapi kalau kita melihat dari set plan awal itu adalah taman, maka harus dikembalikan kepada taman dan tidak bisa dimiliki. Dan rata-rata apabila ada penyalahgunaan dalam pengelolaan PSU, penyalahgunaan, seumpama PSU itu dalam set plan itu adalah PSU, terus ada yang jual atau ada yang kuasai, maka itu akan menjadi pidana. Iya, akan menjadi pidana karena itu adalah milik pemerintah. Seumpama ada developer yang menjual, nah, tentunya developer ini akan kena sanksi pidana. Iya, karena itu sudah diperjualbelikan dan itu sudah direncanakan untuk menjadi fasilitas umum. Bukan hak milik, bukan milik dia gitu. Seperti itu ya Pak. Saya bisa dapat pelajaran ini Pak, dan juga mungkin pendengar, karena itu yang bisa terjadi Pak. Dan itu mungkin salah satu kendala juga Pak ya, ketika akan diserahkan PSU begitu. Iya, itu kendala yang biasa memperlambat kita penyerahan PSU. Begitu verifikasi lapangan ada terjadi perubahan fungsi PSU di lapangan. Fasus berubah. Iya, fasus berubah. Kan sebenarnya PSU ini kan bukan milik milik pemerintah secara utuh, tetapi milik masyarakat yang dikelola oleh pemerintah. Berarti kalau ada individu yang menguasai, berarti kan dia menguasai milik pemerintah milik juga. Pemerintah atau menguasai milik masyarakat. Iya, yang dimiliki secara umum itu kan kepemilikan umum menjadi kepemilikan privat. Iya, betul. Menjadi hak milik pribadi. Pribadi, padahal itu milik umum. Iya.
Pak, sejauh ini sejak tahun 2025 Pak, ini kan sudah mau masuk akhir tahun. Sudah berapa PSU yang sudah diserahkan oleh Dinas Pemukiman, Pak? Yang kami serahkan di tahun 2025 ini ada sebanyak 20 18 18. 18 PSU. Ada Ada peningkatan Pak 18. ya dari Insya tahun Allah sebelumnya? ada peningkatan. Iya, ada peningkatan. Insya Allah tahun ini kita akan mengadakan lagi penambahan. Mhm, Ya, mhm. kami target tahun ini bisa Iya, sampai target kami di mhm, 28 iya, perumahan lah mhm, mhm, yang bisa kami apa? mhm. Kami diserahkan kepada kami. Oh, Ya. begitu. Nah, Tapi untuk peningkatan Pak di tahun 2026 nih, kan ada dari 2024 ke 2025 sampai 2026, kan ada target nih Pak di ya. 2026. Sementara di tahun 2024 ke 2025 ada peningkatan Pak? Di Penyerahan? peningkatan penyerahan di 2024 kemarin sebenarnya kami memburu target 2024 Oh karena iya, di 2024 agak tinggi. iya, Di 2024 itu kami ada sekitar 40. 40. Ya ini baru sekitar 18. Jadi Mhm, kami harus memburu sisanya. sisanya, Iya. betul. Tapi kalau berdasarkan rencana strategis kami, Mhm, target tahunan kami itu hanya 22. Nah ini yang saya ini yang kita coba angkat mhm, ya supaya ada penambahan mmm, ya PSU. Nah, sebenarnya penyerahan PSU ini adalah hal yang bisa dilakukan oleh semua pihak. mhm, Ya, maksudnya warga juga yang ada dalam perumahan itu bisa lumayan, menyerahkan mhm, selama perumahannya itu iya, atau developer yang pengembang yang membangun perumahannya itu sudah tidak diketahui keberadaannya lagi. Perumahan yang mmm, terlantar itu berarti bisa. hanya rembuk warga gitu Pak Iya, ya? ada Oke, rembuk warga dan warga bisa menyerahkan kepada kami. mhm, Selama perumahannya itu diterlantarkan dan developernya sudah tidak ada. mhm, mhm, Ya, mhm, tetapi kalau developernya masih ada, maka kami arahkan kepada mmm, eh, kepada developer untuk developer. menyerahkan. Iya, Ada batas waktu enggak, Pak? Kan biasanya tuh, nanti 15 tahun, setahu saya itu ada aturan ya, Pak, ya? iya, Ada aturan bahwa nanti sekitar 10 tahun, 15 tahun itu akan jadi hak milik pemerintah gitu, akan diserahkan ke eh, pemerintah gitu, PSU itu. PSU itu Iya, sebenarnya mhm, kewajiban dari pengembang menyerahkan PSU itu 1 tahun setelah masa pemeliharaan itu saya sampaikan tadi. oke, 1 tahun setelah masa pemeliharaan. Nah, seumpama perumahan itu diterlantarkan, mhm, maksudnya developernya masih ada, iya. sebenarnya nggak ada batas waktu sampai berapa tahun Oh, pun udah ada batas mereka harus waktu ya? menyerahkan. Tetapi sebenarnya apabila lewat dari 1 tahun setelah masa pemeliharaan, mereka ini sudah melanggar dan Ada sanksi nggak, Pak? bisa kita kenakan sanksi administratif, denda. Ya, sebenarnya bisa kita kenakan sanksi administrasi. Ya. Paling tidak kami tidak memberikan izin bagi teman-teman yang ingin membangun Membangun kembali. kembali, Iya. ketika dia mau bangun lagi ke perumahan lain, Pak, Mana ya? lain, kami Harus pending, selesaikan harus dulu? menyerahkan dulu, Heeh, baru heeh, ini, heeh, oh seperti gitu. itu. Ini juga Pak, apa istilahnya setelah saya tahu kan ini juga bisa jadi pelajaran buat saya dan juga pendengar Iya, kita Pak ya, karena mungkin saja di kompleks tempat tinggal kita, ya pengembangnya sudah nggak ada Pak, mhm, atau, biasanya tuh kan Pak ahli waris tuh Pak, iya, diserahkan ke ahli waris nih kita tidak tahu kemana ternyata mhm, bisa rembuk warga Pak ya. iya, Nah kalau warga sendiri nih Pak yang akan mengajukan untuk melakukan PSU, apakah hanya apa yang diperlihatkan gitu Pak? Apa yang iya, harus menjadi syarat gitu? yang dia syarat itu mereka harus buktikan dulu ada rembuk warga. Oke, Ya, mereka rapat dalam mhm, kompleks tersebut, iya, tadi itu mengajukan permohonan mhm, atas nama siapa yang menjadi perwakilan perwakilan, tokoh masyarakat, mhm, yang paling tidak ada 3 orang tokoh masyarakat dalam perumahan tersebut menjadi perwakilan, mhm, ada bukti-bukti mereka rapat, iya, foto-foto rapatnya, mhm, dan tentunya kami kembali minta set plan dari lokasi. iya iya Ya iya, paling tidak kan hampir semua pemilik perumahan atau mhm, pemilik rumah dalam perumahan tersebut kan ada biasa mereka pegang set plan. iya betul, Nah, itu kita minta untuk meninjau kembali, mhm, ya melihat rencana set plan-nya dan kami juga cocokkan dengan set plan yang ada yang pernah diajukan kepada kami. mhm, Nah, itu kami cocokkan supplement kembali awal Pak ya, set supplement plan awal, awal, jadi kami turun verifikasi mhm, jika memenuhi dari apa yang mereka ajukan di waktu sebelum membangun, ya kita akan langsung proses. mmm, Ya, baru-baru ini kalau tidak salah Pak ada penyerahan Pak ya? ada penyerahan. Dan itu dikawal oleh KPK kalau tidak salah. Iya, sebenarnya ini Eh, menjadi konsen KPK dalam mhm, hal pengelolaan barang milik daerah. iya, Karena PSU itu setelah diserahkan kepada pemerintah, tentunya akan menjadi barang barang milik pengusahaan pengusaha, pengusahaan oleh pemerintah kota.
menyebar di daerah. Kenapa KPK konsen dalam hal penyerahan PSU ini? Iya. Karena mereka tahu bahwa teman-teman developer ini membangun, Iya. ya ada aturan. Ada Hmm. aturan dalam hal yang kami sampaikan tadi itu. Iya. Dalam hal bahwa PSU-nya harus 30%, 30%. ada yang PSU-nya harus 50%. Hmm. Inilah yang harus sesuai Iya. yang diserahkan kepada pemerintah. Ya. Jangan sampai yang menjadi hak pemerintah atau hak masyarakat ini yang hak masyarakat yang akan dikelola oleh pemerintah ini tidak Tidak sesuai. sesuai. Tidak sesuai, maka KPK mengawal hal tersebut. Mengawal hal tersebut. Suatu ada perubahan, Iya, nah itu kan apabila ada perubahan itu menjadi apa? Menjadi ranah perubahan PSU saja dari PSU menjadi milik pribadi, itu kan ranahnya ke korupsi. Korupsi ya, takutnya ada permainan Pak ya. Iya. Mungkin tadinya bagian dari pemerintah itu sekian, terus diganti Pak. Iya, diganti. Bertukar posisi Iya, gitu. lokasinya sekian. Ya. Terus ternyata halnya tidak seperti itu. Ada perubahan. Sesuai. Nah, bisa ada perubahan di lapangan, tapi mereka harus mengajukan dulu perubahan set plan. Mereka mengajukan pengajuan perubahan set plan. Dengan perubahan set plan ini tetap mengacu kepada koefisien yang ada 30-30, 70-30, tidak boleh berkurang. Tidak boleh berkurang sama sekali. Seumpama dari awalnya itu yang masuk dalam PSU itu 35%. Iya. Nah, ternyata di lapangan ada perubahan. Yang mana dulu taman menjadi rumah. Iya. Tetapi ada lokasi yang diarahkan bahwa taman di sini saya revisi menjadi taman, pindah ke tempat lain. Pindah ke tempat lain, koefisiennya yang dulunya 35%, yang diserahkan juga harus 35%. 35%. Setplannya tidak berubah Pak, tetap sama. Kalau ketika posisinya setplannya yang berubah. Ya, yang mana dulu seumpama dia gambarnya bahwa lokasi di sini di posisi sini adalah taman. Tetapi ternyata ada perubahan, bukan jadi taman, dia jadi rumah. Tetapi pengganti lokasi ini ada. Tempat dalam kompleks itu juga tempat yang lain. Nah, ya ada tempat lain. Itu bisa. Itu bisa selama kami ukur sesuai dengan tidak mengurangi luas ke PSU yang diajukan di awal. Bukan koefisien lagi, mengajukan PSU yang di awal. Seumpama waktu diajukan PSU itu luasnya PSU-nya adalah 1000 meter. Nah, dihitung 1000 meter ini koefisiennya adalah 32%. Seumpama 32%. Maka yang dia harus serahkan juga adalah 1000 meter. Bukan berkurang, bukan bahwa dia serahkan harus karena dia lebih 32%, dia lebihkan, dia serahkan harus dia tetap 30%, tidak. Sesuai dengan yang dia ada rencanakan di awalnya. Tidak bisa berubah Pak ya. Ini yang ditekani oleh Bapak Ibu dari KPK ya, mengawal kami dan intens. Tiap 3 bulan kami di monitoring. Tiap 3 bulan kami harus memberikan laporan kepada KPK. Jumlah PSU yang diserahkan untuk Kota Makassar sekian. Harus ada perubahan, peningkatan setiap 3 bulannya ada berapa PSU yang diserahkan. Maka dari itu kami intens untuk bagaimana ada terus setiap ada penyerahan PSU. Iya. Nah, kenapa teman-teman KPK juga mengawal? Ini mengawal bahwa kepastian bahwa barang yang rencananya yang akan menjadi milik pemerintah kota, milik masyarakat yang akan dikelola oleh pemerintah kota ini akan sesuai dengan apa yang direncanakan. Berarti ada perubahan. Nah, ini kan rawan terjadi perubahan. Betul. Kalau tidak dikawal kan rawan terjadi perubahan. Dan itu kemungkinan bisa terjadi karena dalam perumahan ke dalam kompleks perumahan. Bisa saja ada permainan Pak. Iya. Di mana-mana kan ada permainan, tapi pihak dari pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Dinas Pemukiman dan Perumahan itu terus mengawal Pak ya. Karena KPK juga ikut mengawal di sini sahabat Markas. Jangan salah ya. Ini juga dikawal per 3 bulan Pak Kadis harus melapor ya, ada pelaporan, ada peningkatan Pak. Ada peningkatan untuk penyerahan PSU. Dan bukan cuma kami minta, bukan kami dikawal oleh KPK. Kami juga mengadakan kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Makassar melalui seksi tata usaha negara, melalui seksi Datun. Itu kami kerjasama terkait bagaimana PSU ini bisa diserahkan dengan baik. Pak, ini masih soal PSU Pak, bahwa tadi juga sudah dijelaskan bahwa warga pun bisa mengajukan. Nah, ketika itu tidak dipeduli, anggaplah mereka dianaktirikan sama pengembang Pak, ataupun pengembang juga
sudah tidak ada, karena kan mungkin saja mereka rame-rame. Nah, Mhm. ini warga tadi menyerahkan set plan-nya, Pak, terus bisa langsung bawa ke sini setelah ada rembuk warga gitu? Iya, setelah rembuk warga, Heeh, berita acara dari rembuk warga, daftar hadir, bukti, foto-foto foto-foto. dokumentasi dari rapat tersebut, terus, set plan lokasi Mhm, yang mereka akan serahkan, iya, itu kami diserahkan kepada kami mhm, periksa secara administrasi, iya, setelah itu kami turun untuk memverifikasi di lapangan, apakah ada mmm, perubahan atau atau tidak. tidak? Nah, karena rata-rata biasanya perumahan yang diterlantarkan oleh pengembangnya, Pengembangan. di situ biasanya yang banyak perubahan, terjadi Mhm, perubahan. perubahan ya ya, Iya, oke. biasanya ada terjadi perubahan. Tapi ada juga yang tidak, Ya, ada yang tetap. butuh proses berapa lama itu, Pak, untuk penyerahan, PSU ke Penyerahan PSU pada kami, ya palingan sebulan lah bisa. langsung terselesaikan, Pak, Iya, ya? Tanpa bisa. ada kalau tidak pun ada Selama kendala? berkasnya lengkap dan tidak ada Oh masalah di lokasi. oh, seperti itu. Iya, Wah, itu cepat prosesnya. iya. Selama berkas lengkap, Mhm ya, iya, tidak ada permasalahan di lokasi, mhm, ya insya Allah. insyaallah. Pak, kemarin kita baru merayakan HUT Kota Iya, Makassar ke-418 dan dengar-dengar kabar nih, Pak, dari pihak dinas Bapak ini ada melakukan renov, Pak, ya, iya, rumah ada berapa banyak itu, Pak? Dan itu kolaborasi dengan siapa itu, Pak? iya. Sebenarnya kegiatan ini Ya, ya kami rangkaikan dalam HUT, HUT pemerintah kota HUT Kota Makassar yang ya, ke-418. 18, ya. Ya, ada beberapa Mhm, yang memang teman-teman yang sudah melaksanakan mmm, rehabilitasi rumah tidak layak huni iya, sebelumnya itu dari teman-teman para pengembang. Ya, mmm, pengembang itu ada bantuan CSR mereka sekitar 40 rumah. rumah, Itu ada di Kelurahan Pampang. mhm mhm, Dan kami dari APBD pemerintah kota, iya, itu kami menganggarkan APBD 2025 ini kami mhm, menganggarkan sekitar 22 rumah yang kami rehab. mhm Itu mhm, tersebar di Kecamatan Talo, kalau Kecamatan Panakukang, Kecamatan Ujung Tanah, mhm, Kecamatan eh, Bontoala, iya. ya ada beberapa kecamatan. Ya, Seperti itu, itu Pak. ya. Ada langkah ke depan, Pak, ini untuk melakukan renovasi lagi? Langkah ke depan, ya sementara kami untuk penganggaran di 2026 ini kami sementara menyusun Iya, ada untuk renov rumah juga mhm, dan ada juga insya Allah kami usahakan ada pembangunan baru, bangunan baru, pembangunan baru rumah bagi mhm masyarakat yang yang tidak layak rumahnya tidak layak huni mhm, dan masuk dalam kategori eh, miskin miskin ekstrim. ekstrim, Ya, mhm. Itu tadi pembangunan, renovasi itu, eee, saya pikir masuk semua 15 kecamatan, Pak, ternyata dipilih, Pak, ya, ini iya, lihat. itu kan berdasarkan hasil musrembang teman-teman. Oh, Dan oke oke. teman-teman di kelurahan hasil musrembangnya yang Mhm, kami verifikasi iya, dan apakah masuk dalam data sen data center, ya data apa sosial ekonomi nasional ini kalau masuk mhm, ya tentunya akan kita proses. Terus oke, bukti kepemilikannya lahan itu menjadi miliknya ya iya, kita proses. Ya, seperti itu, Pak, iya, kami verifikasi dulu dari mhm, datanya, terus kami lihat rumahnya, setelah kami lihat rumahnya, verifikasi lapangan, lihat rumah, iya, eee, apakah, lahannya itu miliknya atau tidak. nah, Kalau iya, bukan miliknya tentu jangan ndak sampai ya kontrak, Pak. ya jangan sampai bukan Bukan miliknya, miliknya ya ndak juga, bisa. seperti Ya itu. seperti itu. Baik, Pak, kita berada di penghujung mungkin ada, harapan-harapan yang ingin disampaikan kepada pendengar kita maupun yang nonton Iya. kita, Pak. Harapan kami kepada Bapak Ibu, saudara-saudari para pemirsa Iya, terkait dengan prasarana-sarana serta utilitas yang ada dalam perumahan itu merupakan milik kita bersama. mhm, Maka dari itu eh, proses penyerahan PSU ini merupakan kewajiban kami untuk memastikan bahwa PSU itu bisa dimanfaatkan dan dinikmati oleh masyarakat. Dan pemeliharaan PSU itu bukan cuma tugas pemerintah, mhm, tetapi tugas dari para masyarakat yang ada di perumahan untuk menjaga. Mari kita manfaatkan PSU kita untuk keberlanjutan hidup kita yang lebih baik. iya. Ya, Pemerintah punya peran cukup penting dalam hal ini karena pemerintah ingin masyarakat juga hidup nyaman, ya, Pak, ya. Nah, karena akan dikembalikan juga kepada masyarakat sendiri. ya, Karena itulah perlu kolaborasi bersama
untuk bagaimana kita mendukung bahwa PSU itu bisa segera diserahkan, Pak, Iya. ya. Terima kasih banyak Pak Makasih, Wahyudin iya, atas waktunya sudah bersama makasih. dengan kami, Pak. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini segera apa ya, diimplementasikan oleh masyarakat kita agar pihak pengembang pun juga segera menyerahkan PSU-nya. Iya. Terima kasih Pak. Makasih, Assalamualaikum iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.